Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ningtyas Safitri. Saya mewakili kelas 10 bahasa 2. Saya akan membacakan cerpen dengan judul Perjuangan Kartini Terhadap Kesetaraan Wanita yang saya tulis sendiri. Raden Ajeng Kartini atau biasa kita sebut sebagai Ibu Kita Kartini adalah sosok pejuang wanita yang amat berjasa terhadap kehidupan perempuan Indonesia. Ia adalah sosok wanita yang tangguh dan rela berjuang demi emansipasi perempuan masa kini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April pada tahun 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini menempuh pendidikannya hanya sampai usia 12 tahun di Europe's Leisure School (ILS). Ia tidak boleh meneruskan pendidikannya karena ia adalah anak bangsawan yang masih taat pada adat dan istiadat. Pada saat itu, kaum wanita tidak diperbolehkan bersekolah maupun belajar tinggi, apalagi orang-orang yang bukan keturunan bangsawan. Pekerjaan wanita hanyalah di dapur dan mengurus suami, atau sering disebut 3M, memasak, melahirkan, dan macak, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan berias diri. Raden Ajeng Kartini memiliki tekad yang teguh dan memiliki cita-cita untuk mengubah nasib dan memajukan perempuan Indonesia dengan mendirikan sekolah khusus perempuan pada masa itu. Beliau berharap bahwasannya wanita akan memiliki kedudukan yang setara dengan laki-laki. Namun, Raden Ajeng Kartini terpaksa harus menikah dahulu karena permintaan ayahnya. Beliau menikah dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Arjo Singgih Jojo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Suami Raden Ajeng Kartini tidak seburuk yang dikira. Beliau justru mendukung cita-cita Raden Ajeng Kartini tersebut dan juga turut mengelola sekolah untuk kaum putri di kompleks kantor Bupati. Raden Ajeng Kartini sangat konsisten dalam memperjuangkan hak wanita dan kesetaraan wanita dengan laki-laki. Karena adanya adat dan konstruksi sosial dalam masyarakat Jawa lah yang membuat wanita berada di bawah laki-laki. Seperti pekerjaan yang tidak setara, bagaimana perempuan harus di rumah dan tidak boleh memperoleh pendidikan tinggi, juga kawin paksa yang masih terjadi di kala itu. Kartini mengungkapkan keadaan dirinya dan kaum wanita di Jawa atau Indonesia pada umumnya kepada Stella. Kartini menulis, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, "Kita para wanita, sejauh pendidikan berjalan, terbelenggu oleh tradisi dan kebaktian kuno kita. Hanya sedikit keuntungan dari keuntungan ini merupakan kejahatan besar terhadap adat istiadat di negeri kami, sehingga kami harus diajar, dan khususnya bahwa kami harus meninggalkan rumah setiap hari untuk bersekolah. Untuk adat negara kita melarang anak perempuan dengan cara terkuat yang pernah pergi keluar rumah." Surat-surat Kartini lainnya yang dikirimkan kepada teman-temannya oleh Armich Paine dilakukan dan diterjemahkan yang kemudian dikenal dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini meninggal di usia 25 tahun pada tanggal 17 September 1904. Tepat setelah 4 hari ia melahirkan anaknya. Dengan caranya, Kartini ingin menyadarkan bahwa kaum perempuan di Jawa ataupun Indonesia seharusnya lebih dihargai dan mendapatkan kesetaraan seperti halnya kaum pria. Sekian cerpen yang saya bacakan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih.